Batu permata yang akan gue bahas di video kali ini tuh pernah menjadi headline terbesar di dunia pada tahun 2015. Ketika pada balai lelang Sotheby di tahun 2015, ada sebuah permata yang pada saat itu memecahkan 3 rekor sekaligus dalam waktu 1 malam. Pelelangan itu berlangsung selama 7 menit dan dipimpin langsung oleh pemimpin divisi pelelangan perhiasan permata di Sotheby, yaitu David Bennett. Dan permata yang gue maksud kali ini adalah Sunrise Ruby. Sunrise Ruby ini bahkan menurut David Bennett adalah ruby yang tidak pernah ia temukan selama karirnya di dunia pelelangan internasional. Other highlight of the sale is the 25.59 carat pigeon spoon. What's it got? The 25 carat Burmese ruby. Tapi cerita menarik dari Sunrise Ruby tidak sampai pada malam itu saja, karena 8 tahun setelah proses pelelangan itu, sesuatu terjadi pada batu ini yang sampai detik ini bahkan para analis, kolektor, dan pecinta permata internasional masih bingung dan gak dapat menjelaskan itu semua. So, langsung aja kita akan bahas lebih dalam soal Sunrise Ruby yang pernah memegang 3 rekor dalam 1 malam. First in auction history, the world's most expensive diamond and ruby have been sold in the same auction. A 55 carat ruby sold for nearly $35 million. That said, The rarity of the ruby puts it into a class of its own, making it almost impossible to estimate. The relationship that women has to jewelry is immensely. Through a crisis zone. This is rubies are among the most sought after gemstones. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh soal Sunrise Ruby ini, teman-teman yang telah mengikuti channel ini sekian lama pasti tahu bahwa akan ada banyak sekali istilah-istilah gemologi yang biasa gue gunakan dalam setiap video-video gue. Tujuannya apa? Tujuannya agar video ini bukan hanya memberikan narasi visual yang indah, tapi juga pengetahuan-pengetahuan dasar yang berguna buat teman-teman penonton channel ini. Nah, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena akan ada banyak sekali cerita-cerita menarik tentang batuan yang kita selalu update secara berkala. Sekarang mari kita mulai dari awal cerita Sunrise Ruby ini. Sunrise Ruby ini adalah sebuah batu ruby yang berasal dari Mogok. Ya, Mogok ini merupakan suatu wilayah di utara Myanmar atau yang banyak kita kenal dengan nama Burma. Lokasinya sendiri sekitar 200 km dari Mandalay, salah satu kota di Myanmar. Gue itu pernah sampai ke Mandalay, tapi gue belum pernah sampai ke Burma ya. Karena dari Mandalay sendiri masih ada perjalanan yang cukup jauh dan menantang untuk sampai ke Mogok Valley itu atau lembah Mogok ya kita sebutnya. Mogok Valley ini juga bahkan satu-satunya wilayah tambang permata yang mungkin mempunyai gelar atau istilah tersendiri, yaitu The Valley of Ruby atau lembah Ruby. Istilah lembah Ruby ya atau The Valley of Rubies ini bukan sekedar gimmick marketing, bukan ya, karena literally di wilayah ini tuh telah ditemukan ruby selama berabad-abad dari zaman dulu. Dan itulah mengapa wilayah ini atau ruby yang berasal dari wilayah itu dianggap merupakan salah satu ruby paling legendaris atau wilayah penghasil ruby paling legendaris di dunia sampai detik ini. Yang membuat Mogok atau ruby dari Mogok ini istimewa secara geologis adalah batuan induknya. Lembah ini terbentuk dari batu-batuan marmer yang bermetamorfosis selama jutaan tahun. Nah, di dalam batu-batuan inilah kristal-kristal korundum ruby tumbuh ya. Satu hal lagi yang menjadikan kristal-kristal korundum yang tumbuh di wilayah ini spesial adalah karena setiap korundum atau ruby yang berasal dari wilayah ini itu memiliki kandungan kromium yang cukup tinggi dan kandungan iron atau besi yang sangat amat rendah. Apa imbasnya? Imbasnya batu-batuan ruby dari Burma ini terkenal memiliki tingkat fluorescence yang sangat tinggi. Tahu kan maksudnya tingkat fluorescence? Yaitu ketika ruby terkena paparan sinar UV. Ya, baik yang long wave tapi utamanya yang short wave
itu dia memancarkan merah yang amat sangat kuat. Apa imbasnya? Ruby dengan kadar high chromium dan low iron cenderung memiliki tampilan merah yang lebih metalik dibanding ruby-ruby yang low chromium tapi tinggi iron. Misalnya ruby dari Madagaskar ya, dan ruby-ruby dari wilayah yang tinggi iron lainnya. Thailand misalnya ya, mereka cenderung memiliki merah yang lebih kental dan deep. Dibandingkan dengan Birma high chromium, merahnya jauh lebih metallic looking, open dan seperti menyala neon. Inilah mengapa ada istilah untuk barang-barang dengan high chromium, yaitu pigeon's blood ruby, ya, yaitu merah metalik menyala. Itu dia. Sekarang, mari kita bicara tentang sebetulnya kapan sih pertama kali sunrise ruby itu ditemukan. Teman-teman mesti paham ya, Myanmar itu atau Birma adalah satu negara yang sangat amat tertutup akan informasi. Jadi kita nggak bisa mendapatkan informasi yang valid kapan pertama kali sunrise ruby ditemukan. Misalnya kalau kita bandingkan dengan Estrela de Fura dari Mozambik, itu semua ada data dan ada dokumentasinya kapan rough dari Estrela de Fura ditemukan, di mana ditemukannya, siapa yang menemukan. Tapi tidak dengan batu-batu ruby asal Myanmar. Mayoritas ruby asal Myanmar yang legendaris gitu ya, itu pasti asal-usulnya agak sedikit kabur atau abu-abu. Kita nggak tahu kapan pastinya sunrise ruby ditemukan. Yang pastinya kita tahu adalah batu ini itu sudah keluar cukup lama dari Myanmar sebelum tahun 2015 saat masuk ke balai lelang ya. Karena sebelum itu sebetulnya batu ini sudah masuk ke Cartier untuk kemudian dibuatkan atau ditaruh di setting cincin ya. Itu informasi yang bisa kita dapatkan dari jurnal-jurnal yang ada sampai saat ini. Satu hal penting lainnya yang teman-teman mesti tahu adalah sejak kudeta militer di Myanmar tahun 2021, banyak sekali ya perusahaan-perusahaan perhiasan internasional dunia yang berhenti membeli ruby-ruby asal Myanmar. Karena mereka yakin bahwa ruby-ruby yang berasal dari Myanmar itu syarat dengan banyak konflik. Dan untuk menghindari itu semua demi image, reputasi, dan branding mereka akhirnya completely stop membeli ruby-ruby dari Myanmar. Itu juga yang mengangkat atau mendrive harga ruby Mozambik menjadi lebih tinggi. Karena ruby Mozambik dianggap menjadi alternatif yang tidak kalah saing dengan ruby-ruby Myanmar, tapi dengan supply ya yang jauh lebih terukur dan bisa dikatakan bebas dari konflik. Meskipun di Mozambik juga terjadi konflik-konflik tersebut. Since the beginnings of the Gubelin Gem Lab in the 1920s, we have always tried to push the borders of knowledge. Sekarang mari kita masuk soal spesifikasi sunrise ruby. Kenapa sunrise ruby ini ya oleh dua laboratorium gemologi paling ternama di dunia, Gubelin dan SSIF, dikategorikan sebagai museum grade specimen. Oke. Pertama, teman-teman harus tahu berat dari sunrise ruby ini adalah 25,59 karat. For context, supaya teman-teman paham ya, menemukan ruby dengan kualitas yang luar biasa di atas 5 karat itu sudah sangat langka ya. Di atas 10 karat itu udah, berarti kalau tadi cukup langka, ini langka. 3 langkah ya kan, sangat langka di atas 10 karat. Sekarang bayangin 25 karat, ada istilah generational find ya kan, generational finding, artinya yang mungkin dalam waktu 20-30 tahun belum tentu ruby sebesar ini dan dengan kualitas seperti ini bisa ditemukan lagi dari lokasi yang sama. Ya, jadi hampir mustahil kita bisa temukan penemuan yang sama atau serupa dalam waktu 20-30 tahun. Jadi segitu langkanya. Dan yang menjadikan lebih langka lagi adalah ruby ini tidak melalui proses treatment apapun. Bahkan tidak melalui proses pemanasan, heat, HA, apalagi HC dan teman-teman ya. Jadi no treatment. Inilah kenapa dua laboratorium terbuka di dunia ini mengatakan ini museum grade specimen.
Sunrise ruby ini dibentuk dengan cuttingan cushion. Jadi memang banyak sekali ruby-ruby dari manapun ya itu di cutting cushion, karena cuttingan cushion ini dapat memancarkan warna alami yang dianggap cukup maksimal. Bukan hanya itu, cushion juga dapat retain the weight, atau bahasa Indonesianya dapat mempertahankan batu ini dengan ukuran yang cukup besar dibanding kalau harus sempurnakan lagi mungkin jadi oval gitu ya. Jadi cushion ini dianggap sebagai pilihan jenis cuttingan yang sangat ideal terutama untuk sunrise ruby. Lalu batu ini juga di setting pada cincin desain dari Cartier. Dan di samping ruby yang telah dipasang setting di cincin Cartier ini juga terdapat berlian kurang lebih besarnya 2 karat, masing-masing 2 karat ya, 2 karat. Nah, tadi gue sempat bahas juga bahwa yang menjadikan ruby sunrise ruby ini begitu spesial salah satunya adalah karena tidak melalui proses pemanasan sama sekali. Teman-teman mesti tahu 90% natural ruby yang beredar di dunia pasti telah melalui proses treatment pemanasan. Artinya, treatment pemanasan ini adalah treatment yang cukup diterima karena efeknya stabil, long lasting, ya, dan tidak akan berubah ketika batu ini misalnya di-recut, terpapar ABC, tidak. Sestabil itu proses pemanasan, ya. Jadi artinya, ruby dengan proses pemanasan itu juga bisa mahal harganya. Ya, ada ruby dengan pemanasan yang harganya 5M, 10M itu aja ada. Ya kan? Tapi sunrise ruby itu tidak ada pemanasan apapun. Jadi ya segitu istimewanya lah batu ini ya. Jadi secara spesifik dan properties, kalau melihat sunrise ruby yang berat 25 karat tanpa proses pemanasan, sudah transparan, sudah kristal, warnanya sudah sempurna, probabilitas menemukan barang seperti ini itu close to zero atau hampir nol sebetulnya. Cuman ternyata ada dan terbukti. Saking istimewanya David Bennett, beliau ini berkarir di Sotheby puluhan tahun ya, dan sudah melihat batu-batu top quality dalam hidupnya itu mungkin sehari-hari sudah biasa. Beliau kalau dikasih batu yang biasa-biasa aja mungkin kicep matanya gitu kan, saking ngelihat batu istimewa doang. Beliau aja berkomentar bahwa sunrise ruby adalah the stone of my career. Gokil ya. Ya, atau bisa diartikan batu paling berkesan dalam karirnya bekerja di industri permata ini. Sebelum kita masuk ke malam pelelangan itu terjadi, gue mau teman-teman sedikit mengetahui asal-usul penamaan sunrise ruby. Jadi, nama sunrise ruby itu diambil dari puisi mahakarya dari seorang ahli sufi, ya, yaitu Jalaluddin Rumi. Pasti teman-teman familiar lah dengan nama Rumi ini karena namanya begitu tersohor, terutama dalam dunia sufisme, begitu ya. Nah, penyair sufi Persia ini tuh pernah punya karya yang berjudul, literally ya, berjudul The Sunrise Ruby. Pada puisi itu, Rumi itu menulis tentang seorang kekasih yang ketika ditanya suatu pertanyaan menjawab dengan jujur menggunakan metafora gitu ya. Di kalangan ahli sufisme, metafora ini tuh dikaitkan dengan penyatuan rohani, tentang seseorang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suatu sumber cahaya sampai tidak ada lagi batas antara dirinya dan cahaya itu. Dan Sotheby memilih nama ini untuk batu yang begitu spesial ini, yaitu sunrise ruby pada tahun 2015. Penamaan ini itu cukup umum diberikan dalam industri permata internasional, terutama di balai lelang ya. Ada banyak sekali contoh-contoh sebelum tahun 2015 di mana batu-batu spesial itu diberikan suatu gelar atau nama. Dan strategi ini terbukti cocok karena menarik minat para kolektor ya. Artinya penamaan ini menjadi satu identitas yang melekat pada suatu batu. Dan itu terbukti menjadi strategi marketing yang menurut gue brilian. Hey there, do
Did you know that in 2015, a 25.59 carat sunrise Sold for just over sold $30 at auction? million. 30, but not only beat the record for the total sum. Jadi pada tanggal 12 Mei tahun 2015, Sotheby itu menggelar malam pelelangan yang berjudul The Magnificent Jewels and Noble Jewels. Nah, acara ini tuh dipimpin oleh the legend itself, David Bennett. Sunrise Ruby itu sendiri ditempatkan di lot 502 atau 502, yang mana adalah lot terakhir. Dan itu biasa, batu-batu paling spesial itu selalu ditempatkan pada sesi paling akhir, karena itu akan menjadi gong di setiap malam pelelangan. Nah, sebelum lelang dimulai, biasanya batu-batu ini tuh punya estimasi pralelang, ya, di mana ada estimasi harga yang diperkirakan akan terjadi untuk item-item tertentu. Dan untuk Sunrise Ruby, estimasi harga pralelangnya itu berkisar antara 12 sampai 18 juta dolar. Nah, sedikit informasi tambahan, sebelum Sunrise Ruby ini, rekor ruby termahal itu dipegang oleh The Graph Ruby yang berukuran 8,62 karat dan terjual seharga 8,6 juta dolar pada tahun 2014. Jadi sebetulnya hanya berjarak nggak nyampe setahun nih, ya, sampai menuju pelelangan si Sunrise Ruby yang sekarang ini di tahun 2015. Jadi berdasarkan praestimasi ini, sebetulnya Sunrise Ruby sudah diprediksi 2 kali lipat lebih mahal daripada The Graph Ruby itu sendiri. Jadi kalau estimasi ini terbukti sesuai, ya, berarti rekornya sudah akan pindah tuh nanti ke Sunrise Ruby. So, pelelangan ini berlangsung kurang lebih selama 7 menit. 7 menit. Lo kalau pernah nonton pelelangan spesial item jewelry dan gemstone, itu seru banget, ya. Bidders itu kan saling telepon, ya, telepon, angkat tangan, bid, telepon, angkat tangan. David Bennett itu yang mimpin, ya, ini kesini, jadi seru banget, ya. Nah, openingnya dari Sunrise Ruby itu langsung di angka 11,8 juta dolar. Itu opening bid pertama. Dan dari 11,8 itu naik ke 12 juta, naik ke 15 juta, naik ke 18 juta. Kebayang gak lo, ya kan? Gua ngebayangin saat itu terjadi pasti intens dan tense banget situasinya kan. Naik 18 juta dan nggak berhenti sampai situ. 18 juta lewat, berarti estimasi pralelang lewat, naik ke 20 juta, naik ke 21, naik ke 22 juta. Terus sampai akhirnya naik lagi ke 24 juta. Itu satu persatu bidder tuh mulai mundur, ya. Tersisa hanya beberapa orang, ya, sampai akhirnya semakin mengecil dan mungkin menyisakan hanya 2 orang yang saling beradu berhadapan untuk memperebutkan Sunrise Ruby ini. Dan terakhir gongnya Sunrise Ruby ini ditawar 25 juta Swiss franc, ya, penawaran segitu. Dan itu artinya kalau dikonversi ke dolar pada saat itu menjadi 30,4 juta 200 dolar. Ketok palu, ya. Dan terjual. Sunrise Ruby terjual memecahkan rekor seharga 30,4 juta 200 dolar Amerika. Yang menjadikan itu adalah malam bersejarah bagi industri permata internasional dan memecahkan rekor dunia saat itu. Plus 13% itu ada fee dari Sotheby, ya. Total kalau nggak salah 28,5 juta Swiss franc, yang kalau dikonversi ke US dollar itu menjadi 30,4 juta dolar Amerika. David Bennett pun mengumumkan bahwa new record sale of ruby, kurang lebih gitu ya dia bilang, ya kan. Jadi penonton tepuk tangan semuanya. Malam itu yang pecah itu bukan hanya 1 rekor, tapi ada 3 rekor yang dipecahkan oleh Sunrise Ruby ini. Yang pertama, harga total, ya, dari 1 ruby ini yang pecah rekornya, yang tadinya 8,6 juta sekarang 30,4 juta. Yang kedua, harga tertinggi per karatnya. Ya, tadi kan whole piece, sekarang harga tertinggi per karatnya juga pecah rekornya oleh Sunrise Ruby. Dimana kalau lihat dari harganya dan beratnya yang 25,59 karat, berarti harga per karat dari Sunrise Ruby ini adalah 1,18 juta US dollar. Ya, ini rekor kedua. Dan rekor yang ketiga adalah harga tertinggi yang pernah dibayarkan untuk perhiasan, yaitu Cartier tadi itu. Ya, jadi ada 3 rekor yang pecah di malam bersejarah di dunia permata itu. Dan saat itu gue masih ingat
ya. Headline ini menggema lah ke seluruh penjuru termasuk ke Indonesia. So, secara official Sunrise Ruby resmi menjadi batu permata gemstone ya, colorstone termahal di muka bumi ya. Pembeli Sunrise Ruby pada malam itu dirahasiakan karena memang banyak bidar-bidar yang tidak mau terekspos, ya kan? Baru belakangan terungkap siapalah pemilik Sunrise Ruby ini sebenarnya. Pembeli Sunrise Ruby pada malam itu ternyata adalah Heidi Horton, seorang kolektor seni asal Austria. Heidi Horton lahir pada tahun 1941. Almarhum suaminya, Helmut Horton, adalah seorang pengusaha asal Jerman yang berhasil membangun retail business department store-nya menjadi salah satu yang terbesar di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Helmut Horton meninggal pada tahun 1987 dan pada saat ia meninggal ia mewarisi kekayaannya sebesar $1 miliar kepada istrinya yaitu Heidi Horton. Pada saat membeli Sunrise Ruby di tahun 2015, kekayaan Heidi Horton diperkirakan oleh Forbes itu sekitar $2,9 miliar. Heidi Horton sendiri dikenal sebagai salah satu kolektor perhiasan terbesar di dunia. Ia diketahui memiliki koleksi perhiasan lebih dari 700, yang sebagian dari koleksi itu berasal dari kerajaan-kerajaan di Eropa, dari Maharaj India, dan aristokrasi lainnya. Ia juga dikenal sebagai filantropis yang cukup aktif. Di Vienna, ia itu mendirikan Heidi Horton Collections, yaitu museum seni dan art kontemporer yang resmi dibuka pada tahun 2022. Yang penting untuk kita tahu dari seorang Heidi Horton ini adalah ia merupakan kolektor privat atau pribadi yang membeli koleksinya ini bukan untuk dipamerkan atau investasi jangka pendek yang kemudian akan kembali dijual, bukan. Dia betul-betul beli karena dia suka dan dia koleksi itu semua secara private gitu ya. Dan ia diketahui memiliki Sunrise Ruby untuk jangka waktu yang lumayan, 8 tahun. Dan inilah yang terjadi. Nama Heidi Horton kembali menjadi headline ketika ia diberitakan meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2022 di umur 81 tahun. Setelah kematiannya, eksekutor warisannya mengumumkan bahwa keluarga Heidi Horton akan melelang koleksi perhiasannya yang berjumlah lebih dari 700 tadi itu dengan estimasi mencapai $150 juta dan dalamnya termasuk Sunrise Ruby. Lelang kali ini dipercayakan bukan kepada Sotheby yang sebelumnya melelang Sunrise Ruby ini, tapi justru kepada Christie, saingan dari Sotheby itu sendiri. Ini yang menarik, gue juga nggak tahu kenapa nggak Sotheby lagi, tapi yang dipilih adalah Christie. Dan pelelangan ini tuh diberi judul The World of Heidi Horton. Dan di lelang itulah pertama kali Sunrise Ruby kembali muncul ke publik untuk dijual setelah proses pelelangan pertama di tahun 2015. A large jewelry collection is going up for auction, but some people say it shouldn't. If Christie's wants to do the right thing, and they should, they need to halt the sale. Halt it now before it's complete. The collection belonged 10 Mei 2023, 8 tahun sejak Sunrise Ruby terjual di balai lelang Sotheby. Sunrise Ruby kembali masuk ke balai lelang. Estimasi pralelang Sunrise Ruby kali ini di Christie adalah 14 juta sampai 18 juta Swiss franc ya. Yang artinya harga estimasi pralelangnya sudah di bawah harga Sunrise Ruby terjual 8 tahun sebelumnya, di mana Sunrise Ruby masih ingat kan terjual di angka sekitar 28 juta Swiss franc atau 30 juta, 400 juta USD ya. Jadi estimasi pralelang harganya udah turun, udah drop gitu kan. Tapi tentu harapannya saat proses lelang ya harganya akan melampaui itu kan, seperti yang terjadi sebelumnya. Tapi dari sebelum lelang itu dimulai, Christie seakan sudah memberi sinyal bahwa situasi di tahun 2023 ini sudah berubah dibanding tahun 2015. Artinya,
bisa jadi harganya mungkin tidak bisa diharapkan atau tidak sesuai harapan dari seluruh orang yang menantikan berapa Sunrise Ruby ini akan terjual kembali. Proses lelang dimulai dan penawaran pertama dibuka di angka 7,8 juta dolar. Ini cukup jauh karena di tahun 2015 pembukaannya aja penawaran harganya itu sudah di angka 11 juta Swiss franc ya kalau gue nggak salah, ya kan? Dan Christie membuka lelang ini di harga yang jauh lebih rendah. Itu dia tadi, gue juga nggak tahu kenapa, cuman pasti Christie udah coba memberikan kesan dari awal bahwa ada yang berubah di tahun itu gitu, ya kan? Bidding sendiri hanya berlangsung 6 menit, ya. Kalau nggak salah di balai lelang Sotheby itu 7 menit lebih. Di sini hanya berlangsung 6 menit. Menurut laporan, lelangnya itu jauh lebih hati-hati, jauh lebih dingin, dan jauh lebih kalem dibanding pelelangan 8 tahun sebelumnya di Sotheby, gitu kan? Dan akhirnya palu pun diketok. Terus teman-teman mesti tahu, Sunrise Ruby, once the most expensive ruby in the planet gitu ya, terjual seharga 14,6 juta dolar. Turun lebih dari 50% dibanding 8 tahun sebelumnya. Damn! Ini menurut gue termasuk gong dan plot twist. Karena teman-teman mesti tahu bahwa cerita tentang Sunrise Ruby itu mayoritas hanya berakhir pada pelelangan pertama. Nggak pernah ada yang ngebahas, nggak pernah ada yang bercerita, tidak pernah ada yang mengangkat bagaimana kisah dari Sunrise Ruby bertahun-tahun setelah menjadi atau setelah memecahkan rekor. Nggak ada. Dan ternyata fakta ini fakta yang cukup mencengangkan. Gua ketika mengetahui informasi dan fakta ini, gue cross checknya lebih dari 5 kali ke berbagai macam sumber dan jurnal untuk memastikan ini bener nggak sih gitu. Karena menurut gue di era batu permata semakin mahal, batu-batu unheated semakin dihargai, kok bisa sekelas Sunrise Ruby harganya bisa drop jatuh lebih dari 50% hanya dalam rentang waktu 80 tahun. Apakah harga awal barang ini terjual 30 juta dolar sekian itu termasuk bagian dari permainan yang inflated the price, naikin harganya nggak masuk akal? Atau jangan-jangan justru harga yang sekarang adalah permainan karena harganya harusnya nggak segitu? Menurut teman-teman gimana tuh? Coba bantu gua berpikir ya. So not only beat the record for the total British public being aware of that inscription being made, it would have been beyond scandalous. It would have been totally shocking. Up until that point, the relationship between the Duke and Duchess of Windsor was 8 Juni 2023, Sotheby, New York. Tepat 1 bulan setelah Sunrise Ruby dilelang oleh Christie yang mengagetkan dunia karena harganya yang drop secara signifikan, Sotheby melelang ruby di asal Mozambik yang dikenal dengan Estrela de Fura dengan ukuran yang lebih besar dari Sunrise Ruby, yaitu 55 karat. Dan secara official, rekor Sunrise Ruby yang menjadi ruby termahal dunia saat itu dipatahkan oleh Estrela de Fura karena Estrela de Fura terjual di harga yang lebih tinggi daripada Sunrise Ruby terjual pada tahun 2015. By the way, cerita soal Estrela de Fura gue pernah bahas di video gue sebelumnya, tapi udah agak lama videonya. Tapi gue berencana membuat konten baru tentang Estrela de Fura. Jadi teman-teman tunggu aja, nanti kita akan bahas Estrela de Fura seperti kita membahas Sunrise Ruby ini ya. Cuman yang seru maksud gue adalah ini kan dua balai lelang yang saling compete ya, saling bersaing antara Sotheby dan Christie gitu kan. Jadi abis Christie lelang yang bisa dikatakan zong, Sunrise Ruby turun harganya, tiba-tiba Sotheby sebulan pas ngelelang Estrela de Fura dan menjadi new world record. Dan new world record saat ini dipegang Estrela de Fura yang mana ruby itu berasal bukan dari Birma tapi dari Mozambik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal itu. So, teman-teman, satu hal penting yang perlu kita pahami bersama setelah kita mendengar kisah tentang Sunrise Ruby adalah terlepas dari penjualan harganya, terlepas dari batu ini memecahkan rekor, lalu turun secara signifikan lebih dari 5% di tahun 2023.
Penemuan-penemuan ruby seperti sunrise ruby ini bukanlah penemuan, ini adalah penemuan yang patut diapresiasi karena kelangkaannya. Penemuan batu dengan kualitas ukuran dan kombinasi keseluruhannya close to perfect, hampir sempurna seperti ini, itu bukanlah hal yang dapat sehari-hari kita temui, dapat sehari-hari kita dengar kabarnya ya. Coba teman-teman ingat-ingat, kapan terakhir kali ada informasi mengenai penemuan-penemuan bersejarah penting? Kan nggak setiap hari kan, ini mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun sekali gitu kan. Bahkan yang banyak mungkin berlian, itu kita sering dengar ya. Tapi kalau udah ruby, paparaca, korundum, emerald, itu tentu agak jarang ya. Jadi penemuan ini selalu menyimpan kisah yang kayaknya seru untuk kita kulik, kita dengar, kita ikuti, kita pelajari. Supaya apa? Supaya teman-teman semua di sini kita bisa lebih menghargai batu permata itu sendiri ya. Keindahan batu permata, kemurnian batu permata, value dan semuanya. Jadi ya gitulah, pokoknya seru banget. So anyway, thank you so much for watching ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas soal Estrella de Fura. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat like, comment, dan share video ini. See you on our video. Bye-bye.